Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bagaimana memasak mie sesuai syariat Islam? Ada sebuah hadis yang mana itu bisa kita jadikan pedoman ya. Hadis ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baridu ta'amakum yubarik lakum fihi." Rawahu Ibnu Adi. Yaitu dinginkan makanan kalian, dengan itu akan membuat berkah kalian di dalamnya, yaitu makanan itu akan menjadi berkah. Maka biasanya kalau kita masak mie kuah itu pasti senangnya yang panas-panas. Nah, ini ada tipsnya, tutorialnya bagaimana menjalankan syariat Islam, yaitu sesuai dengan hadis tadi, tapi bagaimana kita masak mie kuah tapi tidak bertentangan dengan hadis itu. Yuk kita simak. Pertama kita rebus airnya ya sampai mendidih. Ini kira-kira butuh waktu 2-3 menit lah ya. Kita lihat dulu sampai airnya mendidih guys ya, mendidih. Kita tunggu. Ini apinya juga sudah paling besar ya. Baik para pemirsa, ini sudah mendidih ya, bisa dilihat di situ sudah mendidih. Nah, pastikan airnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, pas lah ya. Jangan terlalu banyak juga boros. Nah, kemudian akan kita masukkan mie ya. Ini saya lihatkan di sini, mie-nya sudah dipotong kecil-kecil untuk mempermudah ya, untuk mempermudah nanti fungsinya apa, supaya bisa menyerap airnya dengan gampang ya. Terus kemudian kita masukkan. Masukkan. Nah, ketika memasukkan ini ya, cukup 1 menit 5 detik ya. Ini sudah pengalaman bertahun-tahun, jadi cukup 1 menit 5 detik ya. Kita tunggu 1 menit 5 detik. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan ya. Ini biar tidak terlalu lama, juga tidak terlalu sebentar. Jadi sudah patokannya adalah 1 menit 5 detik. Nanti bisa dicatat para pemirsa semuanya ya. Nah, ini setelah 1 menit 5 detik ya, itu kita matikan. Nah, ini kita lihat ya, setelah 1 menit 5 detik. Jadi pastikan makanya di awal harus benar-benar mendidih ya. Nah, ini baru kita diamkan ya. Dan di sini ada 2 madhab ya. Yang pertama, apakah bumbunya dimasukkan di sini ikut direbus bersama tadi, atau bumbunya dimasukkan di mangkok baru nanti setelah mendidih dituangkan ke sini ya. Tapi saya ikut madhab yang kedua ya, nanti bumbunya saya masukkan di sini saja ya. Jadi kita tidak mengikuti madhab yang pertama yang bumbunya ikut direbus ya. Kita mengikuti madhab kedua yang nanti bumbunya kita masukkan di mangkoknya saja ya. Nah, ini nanti kita tunggu beberapa saat ya, sampai benar-benar dingin. Nah, ini kita lihat ya pemirsa. Ini bumbunya sudah saya masukkan di sini ya. Nah, kemudian dari mie-nya tadi kita taruh di mangkok, kita campur dengan bumbu. Kemudian kita aduk biar bumbunya merata. Aduk terus ya guys, biar bumbunya merata. Dan yaitu, maka sesuai dengan hadis itu adalah dinginkan ya, dinginkan makanan kalian ya, dinginkan makanan kalian supaya mendapat keberkahan di dalamnya. Jadi tidak boleh memakan mie itu dengan panas, karena biasanya kita kalau makan mie itu pasti senangnya yang panas-panas. Nah, ini harus kita dinginkan dulu sambil diaduk-aduk sampai menjadi dingin.
Baik pemirsa, ini ya dari awal saya aduk-aduk seperti ini dan bisa dimakan karena sudah dingin itu ketika mencapai 329 detik ya. Ini sudah melalui penelitian yang dicoba berkali-kali ya. 329 detik itu minimal, jadi kalau mau lebih dari itu enggak apa-apa, tapi sambil diaduk ya guys. 329 detik itu setara dengan 5 menit 29 detik. Nah, ketika sudah dingin seperti ini, maka tekstur mie-nya itu kenyal dan tapi tidak panas. Ya kalau kita misalnya tadi di kompor ya, misalnya di kompor itu sampai dia matang, sampai dia nggak keras gitu ya. Begitu kita dinginkan itu akan melebar dan lembek dan menyerap air di sekitarnya sih, karena bisa terjadi seperti itu ya. Tapi kalau dari kompor tadi hanya 1 menit 5 detik ya, 1 menit 5 detik seperti sesuai anjuran tadi, itu paling pas itu. Begitu kita tuangkan sambil kita aduk-aduk selama 329 detik atau 5 menit 29 detik itu minimal ya, kemudian sudah bisa dimakan. Nah ini kita lihat para pemirsa, sudah tidak ada asapnya, sudah tidak dingin, dan anjurannya sebelum makan berdoa ya, sebelum makan berdoa menggunakan tangan kanan, jangan lupa mencuci tangan. Dan ada lagi hadis yang mengatakan bahwa makanlah dari pinggir karena itu ada berkah-berkahnya ya, dari pinggir, bukan dari tengah tapi dari pinggir, karena itu biasanya paling dingin dibandingkan yang tengah. Tetapi ya setelah kita aduk-aduk seperti ini, insya Allah sudah dingin semua, dan inilah ya sudah bisa disantap ya sesuai syarat Islam. Ini tidak panas ya karena sudah didinginkan, dan juga tekstur mie-nya tidak menyerap air yang sudah, kalau terlalu lama itu kan gembung dia. Tidak seperti itu, tetap nikmat, lezat, legit ya, seperti sebagaimana kita pada umumnya. Tapi kita juga mengamalkan hadis, yaitu tidak memakan mie secara panas, tidak memakan makanan secara panas. Baik para pemirsa, ini adalah tutorial bagaimana memasak mie sesuai syariat Islam, sesuai dengan anjuran hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan disebarkan seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.